Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Masyarul muslimin jamaah dhuhur rahimakumullah. Meneruskan pembicaraan kita tentang motivasi kerja dalam Islam. Saya akan mengutip sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Rasul bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amala ahadukum amalan ayyutkinahu." Sesungguhnya Allah mencintai apabila salah seorang pekerja itu bisa melaksanakan pekerjaannya secara profesional atau secara sungguh-sungguh dalam mengerjakan itu. Belakangan ini ada ilmuwan ekonomi Islam, seorang yang dulu pernah beragama lain tapi sudah pintar. Nama terakhirnya nama Islam adalah Muhammad Syafi Antonio, orang Bandung. Sekolahnya juga sudah di mana-mana, termasuk di program doktornya di Maroko. Beliau menulis satu buku yang mengupas tentang contoh-contoh perilaku Rasul untuk mengembangkan potensi diri. Dia mencontohkan dalam diri Rasul itu ada yang disebut dengan self-branding Rasul. Bagaimana Rasul itu pada saat hidupnya menjadi orang yang sukses dalam bekerja, berusaha itu. Bayangkan, Rasul itu berdagangnya sebelum menjadi Rasul itu. Saat menikah dengan Khadijah itu, Rasul itu kuat membayar mas kawin kepada Khadijah itu berupa 20 ekor unta ditambah dengan 12,5 on emas. Itu kalau sekarang sudah berapa harganya itu? Rasul itu dengan kaya begitu, dengan bekerjanya sebagai pedagang. Ternyata kata Syafi Antonio itu, Rasul itu punya kelebihan memiliki self branding yang luar biasa. Itu. Apa salah satu contohnya? Itu ditulis banyak itu dan diterangkan melalui riset-riset yang dilakukan. Itu antara lain yang sekarang ini salah satu hadis yang bisa kita petik adalah Rasulullah SAW itu satu waktu ditanya oleh kaum muslimin setelah hijrah ke Madinah itu. Ya Rasul, kami ini berdagang selalu kalah dengan orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu penghasilannya mesti banyak. Kami penghasilannya tidak bisa banyak. Gara-gara kami melaksanakan perintah Rasul. Kalau berdagang itu mesti jujur. Orang-orang Yahudi itu cepat kaya karena tidak jujur kalau berdagang itu. Dengan mendapat pertanyaan seperti ini, Rasul menyatakan, maukah kalian semua saya tunjukkan cara berdagang saya sehingga saya berhasil berdagang itu. Nah, tentu saja mereka mau. Nah, Rasul menjelaskan, dagang agar berkah diberkahi Allah itu hendaknya setiap penjualan kita itu kita sertai dengan sodako, kata Rasul itu. Itu kalau diimplementasikan oleh masyarakat kita di Jawa ini, itu orang Jawa bilang kalau menjual sesuatu itu ada welasannya. Kalau menjual
telur itu dihitung, setiap satu telur itu disodakoi satu telur. Namanya welasan itu kata orang Jawa itu. Disebelasi, 10/11-nya diberikan gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasul. Begitu itu. Dan ternyata Rasul dengan menerapkan strategi dagang seperti itu justru bisa menarik simpati para pembeli yang luar biasa. Dan itu setelah diterapkan oleh kaum muslimin saat itu, yang orang muslim itu begitu datang dari Makkah ke Madinah ya cik nelongso gitu ya, pekerjaannya kehilangan pekerjaan, jadi orang baru. Di Madinah juga orang-orang Madinah itu yang memeluk Islam juga masih kalah dengan orang-orang Yahudi yang labanya banyak itu. Dan ternyata setelah kaum muslimin berdagang pada pasar yang sama, menerapkan teorinya Rasul ini, ternyata sungguh luar biasa, bisa memindahkan para pelanggan orang Yahudi itu kepada pedagang-pedagang muslim. Ya tidak terasa lah, sedekah sedikit itu, tapi ternyata membawa simpati begitu itu. Nah, yang menarik, si Muhammad Syafi'i Antonio itu melakukan penelitian tentang ini. Ya, tidak saja diterapkan di perdagangan, ya di semua aktivitas kegiatan kerja kita itu. Ternyata di kegiatan kita sehari-hari, profesi apapun, itu kalau bekerja disertai sedekah, itu ternyata memang menarik. Sedekah itu tidak haruslah seperti dagang barang sebagian diberikan kepada pembeli itu. Lalu seperti kita pekerja administrasi begini, ini apa yang kita sedekahkan kalau begitu itu? Bayaran ya setiap bulan itu, langsung ke rekening itu. Lah, tentu sedekah kita tentu tidak langsung barang begitu, bisa barang. Kalau setelah bayaran diambil sebagian untuk sedekahkan, atau paling tidak sedekah waktu kita ini. Waktu kita misalnya kita jadi pegawai ini pulangnya jam 2 gitu. Kok masih ada pekerjaan lebih sedikit, setengah jam, 1 jam itu kita relakan lah itu. Sebagai sedekah kita. Itu sebagai sedekah kita. Lah, yang begini ini tentu akan menjadikan simpati orang lain. Lah kalau kita pekerja administrasi ya yang memberi simpati ya layanan masyarakat. Kalau yang dilayani itu atasannya untuk membantu atasannya, ya atasannya itu yang akan mengapresiasi gitu tentunya. Sehingga kalau saya camkan baik-baik kondisi kita itu ternyata kok mirip dengan ini. Kenapa ya di Unisma ini kok ada orang yang sama-sama pegawainya itu kalau waktunya ada kepanitiaan itu kok orang yang nggak pernah pray itu. Dari panitia ini, dari panitia itu, dari itu. Tapi ada juga yang ngarep-ngarep, aku kok nggak tahu ya tidak panitia gitu. Ada orang begitu itu. Kenapa itu kira-kira? Kalau nggak boleh ngomong kasar saya ini, kalau menebak juga sudah bisa. Itu kurang sedekahnya. Kok BBE ada pekerjaan meskipun selebih jam 2 masih tersisa pekerjaan itu diselesaikan gitu ya. Misalnya ada sesuatu yang darurat itu, ini mengumpulkan akreditasi, emergensi banget ini. Sebetulnya sah kita itu bilang, kita kan waktunya sampai jam 2, pulang saja, besok keterjadikan lagi. Mungkin begitu itu, secara hukum benar begitu itu. Tapi ternyata kalau kita mau meluangkan waktu, mensedekahkan waktu kita itu ternyata juga kita bermanfaat bagi self branding kita itu tadi. Self branding kita mesti akan tercipta kalau kita melakukan itu. Itu sebabnya Bapak Ibu rahimakumullah, tentu ini bisa kita pelajari, kita teladani perilaku Rasul yang seperti ini, tidak saja sebagai pedagang tapi kita juga sebagai pegawai juga bisa melakukan itu. Itu sebabnya relevansinya sama dengan pada surat Asy-Syura ayat 20, Allah berfirman,
Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Barang siapa orang yang mengharapkan tambahan kebaikan itu, urusan akhirat itu, diniatkan akhirat seperti kita sedekah tadi itu, kata Al-Quran, nazid lahu fil harsihi, Allah akan menambahkan apa yang diinginkan itu, urusan akhirat itu ya, nambah loh ya. Jadi urusan dunianya ditambah dengan kebaikan akhirat itu. Tapi sebaliknya, baman kana yuridu harasad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang menginginkan kebaikan urusan dunia saja, maka nu'ti minha, Allah akan memberikan sebagian dari yang diminta itu. Wa malahu fil akhirati min nasibin. Dan Allah tidak memberikan sedikit pun kebaikan di akhirat itu. Sehingga dengan kegiatan kita di dunia ini, kalau kita campur dengan niatan-niatan keakhiratan berupa sedekah itu, insya Allah Allah akan menambah-nambah kelebihan kepada kita ini. Dan sebaiknya kalau kita bekerja ini hanya buru dunia saja, koyo arepe sugih-sugih karepe dhewe, tapi jangan lupa Allah memantau kita. Justru yang begitu kita tidak diberikan semua ke dunia ini, dan yang pasti akhiratnya tidak dapat begitu itu. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma yassir lana kull 'asir fa inna tasyiral 'asira 'alaika yasir wa nas'aluka al afata fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.